Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Majelis dan jemaat mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inenga Suama. Untuk itu jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita awali dengan ibadah ini. Kita akan nyanyikan NKB 2 bait 1 sampai 4. Hai mari sembah. Dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah pada hari Minggu ini. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita, yang diambil dari Yesaya 42 ayat 3 bagian A yang berbunyi demikian. Buluh yang patah terkulai,
tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kita angkat pujian semua yang letih lesu dalam bahasa Indonesia 1 ayat saja, kemudian dalam bahasa Bali juga 1 ayat. Jadi kita akan menyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Tuhan mencari dan membebaskan orang yang berdosa dan orang yang percaya kepadanya. Untuk itu mari kita menaikkan doa ucapan syukur, tetapi sekaligus juga doa mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, dan sekaligus juga mohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas berkat dan pertolongan-Mu yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sungguh merasakan tanpa Tuhan yang melindungi kami, pasti kami sudah binasa. Ada begitu banyak godaan dan tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Iblis selalu mau menggoda kami, menjatuhkan kami dan menjauhkan kami daripada Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Dari situ kami mengetahui masih ada kesempatan, masih ada pengharapan, dan masih ada pengampunan bagi kami orang-orang yang berdosa. Ampunilah kami dari semua dosa dan kesalahan kami, sehingga ibadah kami di pagi hari ini menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati-Mu. Di pagi hari ini kami juga mengucap syukur atas kunjungan dari ibu-ibu
dari Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE Palangkaraya. Oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, mereka sudah ada di tempat kudusmu ini. Mereka juga akan mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Penuhkan sukacita di hati mereka. Kami mengucap syukur juga ada pemuda-pemudi dan anak-anak remaja dari Gereja Kristen Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional Gusti Ngurah Rai. Kami sungguh bersuka cita Tuhan dari kunjungan kedua sahabat, dua grup ini. Dan di sini kami sungguh merasa bahwa kami bersaudara antara satu dengan yang lain. Kami menerima kehadiran mereka dengan penuh sukacita. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami, sehingga puji-pujian yang kami naikkan atau yang akan dinaikkan oleh saudara-saudara kami, baik dari Palangkaraya maupun dari Eklesia Tuban, semuanya menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu. Dan sekarang Bapak berfirmanlah, nyatakanlah kebaikan hatimu kepada kami semua. Lewat pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, agar kami dapat mengerti firman ini dan dengan sukacita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan Alkitab kita atau tab kita untuk membaca firman Tuhan yang disediakan bagi kita untuk bacaan hari ini sesuai dengan buku Puji dan Janji, yaitu Kisah Para Rasul 9 ayat 1-20, demikian bunyinya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan,
Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom saudara. Selamat datang ibu-ibu dari GKE Palangkaraya. Salam. Pakaiannya khas, wajahnya cantik-cantik, putih-putih. Orang Kalimantan Tengah Palangkaraya itu wajahnya sama dengan orang-orang Cina ya. Sipit-sipit, putih-putih, manis-manis. Selamat datang di Gereja Kristen Protestan di Bali, Bukit Doa. Dan kami merasa bersukacita boleh dikunjungi oleh ibu-ibu. Sebenarnya kami berharap ibu jangan pulang setelah ini. Kita turun ke bawah, minum-minum, ngopi-ngopi, sudah disediakan snack, sehingga kalau mau tanya-tanya tentang Bali bisa kita jelaskan sedikit. Mau tanya-tanya tentang ibu-ibu di sini, mereka siap. Dan setelah itu barulah keliling-keliling melihat keindahan Pulau Bali. Pasti cukup waktunya kan? Oke, puji Tuhan. Dan selamat datang juga adik-adik dari Eklesia. Halo. Beberapa waktu lalu kami juga dikunjungi oleh beberapa teruna-teruni ya. Dari waktu itu lupa dari Eklesia atau dari Maranatha. Datang ke sini juga, tapi bukan pada hari Minggu. Jadi terima kasih adik-adik sudah datang dan juga sudah mempersiapkan puji-pujian. Mudah-mudahan nanti pulang dengan sukacita
Dan minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya datang lagi ke sini. Ya, kita sangat welcome. Saudara, mungkin sudah lama saudara mendengar tentang kata damsik. Tetapi hari ini saya mau tanya, damsik itu di mana, saudara? Atau nama lain daripada damsik? Siapa kira-kira yang tahu? Nama lain daripada damsik? Guru-guru sekolah minggu? Kakak Joyce. Damsik itu dalam dunia modern itu adalah Damaskus. Damaskus itu pada masa kini ada di negara Suriah. Jarak Yerusalem dengan Suriah itu kurang lebih 625 km kurang lebih. Sedangkan Damsik ada di tengah-tengah. Jadi kalau 600 bagi 2 kurang lebih jarak dari Yerusalem menuju Damaskus itu kurang lebih 300 km. Alkitab tidak menjelaskan Paulus ini pergi dengan apa ke situ. Apakah dengan keledai, dengan kereta, dengan kuda, atau dengan apa? Dia menggebu-gebu, dia begitu bersemangat karena dia sudah berhasil menganiaya orang-orang Kristen di kota Yerusalem. Kekejaman dan kebengisan Saulus sudah menghebohkan kota Yerusalem. Dan waktu itu ada seorang murid Tuhan juga di stun, dilempari batu. Saudara ingat nama murid itu? Siapa? Stefanus ya. Paulus. Dan salah satu juga yang menjadi provokator untuk merajam Stefanus dengan batu. Di Damsik atau di Damaskus juga ada orang-orang Yahudi yang mulai percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu Saulus meminta izin kepada imam-imam kepala surat kuasa supaya dia bisa membinasakan orang-orang percaya di situ. Itulah rencana manusia. Itulah rencana daripada Saulus untuk menghentikan pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab menceritakan sudah mendekati kota. Jadi kurang lebih kalau kita hitung 300 km perjalanannya, barangkali mungkin sekitar 10-20 km sudah sampai di kota. Atau mungkin sekitar 1 kilo 2 kilo lagi sudah sampai di kota. Tiba-tiba ada cahaya. Ada cahaya yang menyinarinya dan juga ada suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Spontan saja Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kenapa dia menyebut nama Tuhan? Karena dia sudah mulai heran dan ketakutan. Di situ ada suara, tetapi tidak ada orang. Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, pada bagian ini kita mengerti bahwa jika seseorang menjadi percaya kepada Yesus dimanapun itu, apakah di Pulau Bali, di Pulau Jawa, di Kalimantan,
dimanapun di belahan dunia ini bukan karena kemauannya sendiri. Kalau ibu-ibu saya tanya yang dari Palangkaraya, apakah dari awalnya udah pingin jadi agama Kristen mengikut Yesus? Pasti jawabannya tak ada rencana. Terlahir sebagai orang Dayak yang punya kebudayaan, agama dan keyakinan. Tetapi kenapa harus percaya kepada Yesus? Begitu juga kami yang di Bali. Yang di Bali ini juga campur semua. Yang Batak di sini gabung, yang Jawa di sini, yang Kupang di sini, yang Sumba di sini, Maluku di sini, dan semua. Seluruh Indonesia ini menjadi Indonesia mini. Jadi ibu-ibu tepat ke sini. Sekali datang ke Bukit Doa melihat Indonesia. Ya, seperti itu. Indonesia mini ada di sini. Pertanyaannya, kenapa ini menjadi percaya kepada Yesus? Jawabannya ada di sini. Yesuslah yang memanggil dan Yesuslah yang memilih. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita dipilih dan dipanggil untuk menjadi pengikutnya? Jawabannya hanya ada pada Tuhan. Kita nggak mengerti kenapa kita terpilih dan yang lainnya sepertinya tidak terpilih. Sebenarnya kalau kita lihat teks yang lain, tidak juga. Mereka juga terpilih, terpanggil, tetapi tidak mau menyambut panggilan itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana hidup seseorang yang telah berjumpa dengan Yesus. Bagaimana hidup seseorang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi pengikutnya. Ini bagian yang penting untuk kita perhatikan. Dalam sejarah kalau kita perhatikan bagaimana seseorang menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus, ada karena leluhurnya memang sudah percaya Yesus dan ajaran Yesus disampaikan dari sejak kecil, maka ketika dia dewasa dia memilih untuk tetap mengikut Yesus. Tetapi ada juga karena kemiskinan. Begitu miskin keadaannya, dipungut sama orang lain yang lebih diberkati atau dititipkan di panti asuhan, hari ini itu disebutnya LKSA, disitulah diberi makan, diberi didikan, diajak berdoa, diajak bernyanyi, dan kemudian ketika dewasa dia mengambil keputusan, Yesus sudah kasih makan sama saya ikut dia. Jadi kemiskinan, kemelaratan, kesusahan juga bisa membuat orang menjadi percaya. Ada juga karena cintanya. Cinta itu saudara dahsyat sekali. Dia mengalahkan agama. Kalau sudah cinta berdebar-debar di hati, agama yang sudah diyakini turun-temurun, goodbye. Sorry, you kalah dengan cinta. Tidak banyak atau tidak sedikit. Tidak sedikit, ibu pinter. Tidak sedikit orang meninggalkan agamanya dan keyakinannya karena cinta yang bergejolak begitu dahsyat dalam dirinya. Jadi orang mengatakan, kenapa kamu percaya Yesus? Ya saya ketemu jodoh yang percaya Yesus dan saya ikuti keyakinannya daripada dia kabur, kawin sama orang lain. Kan begitu. Di apapun dipertaruhkan demi cinta. Ada orang yang berjumpa Yesus karena cinta. Tetapi ada juga orang yang berjumpa dengan Tuhan karena memang ingin belajar. Awalnya dia benci sekali, apa sih ini kekristenan? Apa sih itu mengikut Yesus? Siapa sih itu Yesus? Dia mulai googling, dia mulai cari, dia mulai search, dia mulai compare ajaran Yesus dengan ajaran-ajaran yang lain. Dan akhirnya hatinya terbuka. Dia menemukan kebenaran yang sejati dalam kehidupan Yesus. Khotbah di bukit itu sangat menggugah. Banyak orang yang terkesan dengan khotbah Yesus. Matius pasal 5, 6 dan 7.
karena mencari kebenaran dan menemukan kebenaran itu dalam Yesus. Ada juga orang yang mungkin dipaksa. Satu saat tertentu karena harus mendapatkan pekerjaan, karena mungkin harus bertahan, pilihannya boleh, persyaratannya harus seiman. Nah, itu misalnya. Walaupun sekarang udah jarang. Tapi di tempat lain masih dipraktekkan itu. Makanya kalau tidak seiman susah tembus di perusahaan-perusahaan itu. Jadi ada banyak cara, saudara, orang menjadi percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah percaya dan ketika sudah mengikut Dia, apakah ada perilaku yang berubah? Ini yang penting. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus dan perilaku kita masih dalam kehidupan yang lama, itu sama sekali tidak ada artinya. Bahkan kita akan melecehkan agama itu sendiri. Karena pindah dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain, tetapi di situ tidak merasakan apa-apa, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami encounter, dan sebagainya. Perhatikanlah Paulus atau Saulus ini. Dia seorang yang kejam, yang mau membela agamanya, agama Yahudi. Dia mendapatkan otoritas untuk membinasakan dan menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ananias mendengar tentang kejahatan orang ini, ada di mana-mana. Tetapi begitu dia berjumpa dengan Yesus, mata duniawinya dibutakan. Dia tidak lagi melihat dirinya, kelompoknya. Tetapi dia melihat suatu jalan baru. Sekalipun penuh tantangan dan derita, dia tidak meninggalkan jalan itu. Kita mengetahui Paulus itu sejak dia bertobat atau sejak dia berjumpa dengan Tuhan, dia juga di-stone, dia juga dilempari batu, dia dirajam juga, sebagaimana dia merajam Stefanus. Dan akhirnya tidak cukup di situ, dia dipenjarakan. Beberapa kali dia masuk penjara karena Injil, karena kegigihannya di dalam memberitakan Injil. Dia juga dipatok, digigit ular berbisa. Sampai orang-orang yang melihatnya, karena dia tidak pingsan, tidak mati digigit ular, disebutnya dewa. Ini dewa, kalau bukan dewa dia sudah mati digigit ular berbisa. Banyak tantangan yang dihadapi, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia tidak melihat penderitaan itu sebagai tekanan, sebagai hal yang menghambat di dalam hidup dan pelayanannya. Dia tidak melihat ancaman itu sebagai sesuatu yang menurunkan kualitas hidupnya. Tetapi justru sebaliknya, semakin dia dianiaya, semakin dia ditekan, semakin dia diancam, imannya semakin kuat kepada Tuhan. Saudara, pada bagian ini penting untuk kita perhatikan. Adakah kita sebagai orang Kristen telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Poin yang terakhir, saudara-saudara, introitus kita tadi mengatakan buluh yang patah. Apa buluh itu? Buluh itu bambu. Bambu yang patah terkulai tidak akan diputus. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Di sini masih ada pengharapan. Di sini masih ada kesempatan bagi pendosa, orang-orang yang melakukan pelanggaran. Yesaya 42 itu mengisahkan kisah-kisah pilu, saudara. Karena kejahatan mereka dan mereka dibuang di Babel selama 70 tahun. Sangat tidak enak, saudara.
hidup di negeri pembuangan. Sama tidak enaknya juga kalau kita membayangkan sekarang Pak Sambo ya, dengan Ibu Putri. Ibu Putri walaupun belum ditahan, tapi orang terus mengatakan tahan segera dia, tahan segera. Jangan biarkan dia berkeliaran. Tapi saya membayangkan betapa tidak enaknya situasi yang sedang dialaminya. Saudara, dalam situasi seperti ini, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, jangan ikut-ikutan mencaci maki. Kita tentu juga tidak senang kalau ada pembunuhan, ada berbagai kejahatan. Tetapi mari kita dukung polisi supaya dapat bekerja dengan baik. Tapi kalau diganggu, mungkin awalnya ingin kerja baik, tapi gangguan terlalu menyakitkan hatinya, menguras energi dan tenaganya, ya bisa saja diambil jalan lain. Toh kami udah kerja benar pun kamu ngomongnya masih seperti itu. Udah sekalian aja. Kan begitu jadinya, tambah kacau. Buluh yang patah, itu penggambaran orang-orang yang sedang jatuh. Penggambaran orang-orang yang sedang terkulai dan tidak berdaya karena kelemahan atau karena kesalahannya. Di mata Tuhan masih ada pengharapan untuk orang-orang seperti itu. Kesulitan hidup, berbagai godaan dan tantangan bisa terjadi kepada siapa saja. Bisa terjadi kepada saudara dan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Pembelajaran yang baik yang bisa kita lihat dari Paulus apa? Dia telah mengalami encounter, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekalipun kita lemah, sekalipun kita tidak berdaya, barangkali seringkali terpojok, seringkali disisihkan, kita masih punya pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya akan selalu terbuka, menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Seperti pujian kita, datanglah kepada Yesus dan terima sabdanya. Saudara, itulah 3 hal yang saya sampaikan sesuai dengan bacaan ini. Kiranya Roh Kudus bekerja dan menolong kita, memampukan kita menjadi Paulus-Paulus yang punya dedikasi, yang punya komitmen sampai akhir hidupnya tetap setia melayani Tuhan. Amin. Mari kita satu dulu. Terkadang berat ya Tuhan, hidup yang kami jalani. Sepertinya jalan sudah begitu buntu. Tidak ada lagi solusi dan tidak ada lagi harapan. Orang-orang Kristen di abad permulaan mengalami banyak aniaya oleh orang-orang yang berkuasa, seperti yang dilakukan oleh Saulus. Tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi alat di tangan-Mu. Ketika kami melihat kejahatan Saulus, sesungguhnya kami juga melihat kejahatan kami sendiri yang sering melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan.
Biarlah kami belajar ya Tuhan. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya berubah. Dia totalitas hidup kudus dan melayani. Beri kami hati Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Jauhkan kami dari sikap sombong yang mau ikut-ikut menghakimi orang yang sedang jatuh. Tetapi ajarkan kami rendah hati dan terus berharap kepada Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari ibu-ibu perempuan Palangkaraya, seksi pelayanan perempuan GKE di Palangkaraya. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Majelis Harian Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa Nusa Dua Bali. Yang kami hormati pendeta-pendeta pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Doa Nusa Dua Bali. Yang kami hormati dan kami kasihi seluruh jemaat yang boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam kita bersama-sama beribadah pada hari Minggu ini pada Jemaat Bukit Doa Nusa Dua Bali. Puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena atas berkat kasih dan kemurahan-Nya pada kesempatan ini kami dari Seksi Pelayanan Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis GKE Kanaan dapat bersama-sama ibu bapak semua dan saudara-saudari semua untuk datang ke gedung gereja yang begitu megah pada hari ini untuk sama-sama beribadah pada kesempatan hari ini. Bapak ibu sekalian, kami sangat bersuka cita karena kami boleh beribadah bersama-sama bapak ibu saudara sekalian. Ini adalah hari ketiga kami di Pulau Bali, pulau yang begitu indah, luar biasa bagi kami. Banyak dari kami yang belum pernah menginjakkan kaki di Pulau Dewata ini. Bahkan ada yang baru juga naik pesawat dan langsung ke Pulau Dewata ini. Dan kami bersyukur dan bersuka cita sekali atas penerimaan dari pengurus Majelis Harian Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa Nusa Dua Bali ini. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini yang hadir di tengah kami, rombongan kami ada 26 orang. Dan kami berbangga sekali karena kami boleh didampingi oleh 3 orang pendeta kebanggaan kami, yang kebetulan semuanya juga wanita. Mungkin kami perkenalkan dulu, adalah yang pertama Ketua Majelis Pekerja Harian GKE Kanaan, Ibu Pendeta Neni Mulyati MTH. Selanjutnya pendeta pendamping kami yang kedua adalah Ibu Pendeta Dona Idemen STH. Dan yang selanjutnya adalah Ibu Pendeta
Dr. Setinawati, MTH. Beliau sekaligus dosen di Institut Agama Kristen Negeri di Palangkaraya. Dan kami bersyukur dan bersukacita pada pagi hari ini kami boleh tampil dengan pakaian atau kain khas dari Kalimantan Tengah. Mungkin ibu-ibu bisa melihat, ini adalah kain khas Kalimantan Tengah yang kami sebut biasanya dengan nama kain benang bintik. Dan penutup kepala yang kami gunakan biasanya adalah salah satu budaya kami yang kami biasa gunakan pada acara-acara adat dan juga acara-acara resmi lainnya. Ini dipakai oleh wanita, kami sebut biasanya sumping. Biasa bahannya terbuat dari rotan, dari kulit kayu seperti yang dipakai ibu kami tercinta, dan juga dari bahan dari kain benang bintik. Kalau laki-laki ada juga ini penutup kepala, namanya laung seperti itu. Mungkin ada di sini ya kalau beli-beli pakai yang itu apa namanya Pak? Udeng ya. Ya, itulah yang kami perkenalkan sedikit dari budaya dan kebiasaan kami di sana. Dan pada hari ini kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian kami dengan judul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kiranya melalui pujian ini kami mengajak bahwa kita semua adalah saudara. Kita saudara di dalam Tuhan, dan kami mengajak melalui pujian ini kita semua dapat diberkati oleh Tuhan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih atas penerimaan dari gereja Bukit Doa di tempat ini. Dan kami mohon maaf juga apabila dalam kesempatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan juga jemaat sekalian. Terima kasih, selamat mendengarkan dan semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas puji-pujian yang dinaikkan bertemu dalam kasih-Nya. Untuk ketua rombongan atau pengurus, silakan berhubungan dengan Pak Agus Tambunan, kasih nomor HP-nya, dan itu akan dikasih link ibadah kita ini, sehingga nanti suami, anak-anak dan keluarga di sana kalau mau mengikuti ibadah kita dan ibadahnya ibu-ibu juga bisa langsung live sekarang. Jadi silakan, ini Pak Agus bisa mendekati ibu-ibu, dan kalau itu berhasil, sebentar sebelum persembahan kita akan nyanyi bareng. Jadi ibu-ibu bisa tampil lagi ke sini, kita nyanyi bareng dalam Yesus kita bersaudara, sehingga sudah live dan keluarga di rumah sudah bisa melihat. Begitu juga adik-adik dari Eklesia, kalau ingin kalian dilihat oleh Papa dan Mama sekarang nyanyi, kasih nomor HP-nya ke Pak Agus dan dia akan dikasih link Gereja Bukit Doa, sehingga orang tua juga bisa melihat anak-anaknya lagi nyanyi di sini. Sekarang dipersilakan adik-adik dari Eklesia Tuban untuk memuliakan Tuhan dengan lagu yang sudah dipersiapkan. Ya, silakan di depan, di sini ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam buat kita semuanya. Kami dari Pelkat Persekutuan Teruna, Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna, GPIB Eklesia Bandar Udara Igusti Ngurah Rai yang berlokasi persis di sebelah kanan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Hari ini kami akan memberikan atau mempersembahkan 2 pujian buat jemaat di sini, dan kami adalah para remaja. Ini remaja, ini baru sebagian saja. Jadi kami para pelayan, ada juga Pak Leo yang selalu mendampingi kami dalam paduan suara, dan kami sebagai pengurus, kami ada berapa orang di sini. Saya Tialem Simamora, yang kedua Kak Devita sebagai ketua, yang ketiga Kak Monika sebagai sekretaris, dan Kak Yohan juga, ada juga Kak David yang selalu mendampingi mereka-mereka ini dalam paduan suara GPIB Eklesia Bandar Udara Igusti Ngurah Rai. Dan kami sangat berharap dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya, supaya adik-adik ini menjadi saksi-saksi Tuhan yang akan juga melayani dimanapun mereka berada. Dan nanti tanggal 9 September, tanggal 10 September nanti mereka juga akan tampil nanti dalam acara Son of Ecclesia yang akan diadakan di Nusa Dua juga. Jadi mereka-mereka ini akan tampil nanti juga di sana. Apabila Bapak Ibu berkerinduan untuk menghadiri di sana, boleh menghubungi nanti para panitia nanti di sana. Terima kasih, itu sambutan dari kami. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih.
Luar biasa buah pujian yang sudah dibawakan oleh adik-adik remaja kita dari Gereja Eklesia Tuban. Ini sangat menginspirasi kami. Mudah-mudahan guru-guru sekolah minggu dan remaja terinspirasi juga untuk bisa melatih anak-anak kita tuh belajar sama teman-temanmu dari Eklesia. Mereka mengisi waktunya latihan, suaranya bagus, dan dari sejak muda sudah memuliakan Tuhan. Titip salam hormat dari kami Majelis Jemaat dan pendeta untuk orang tua kalian, dan pendeta Antonius Salawane, itu sahabat saya yang sekarang melayani juga di GPIB Eklesia. Terima kasih Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kami minta waktunya sejenak, kami akan membacakan warta jemaat dan agenda pelayanan seminggu ke depan. Ucapan terima kasih, yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kepada Seksi Pelayanan Perempuan Palangkaraya dan Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih kepada keluarga Bapak I Gusti Nyoman Suyasa yang telah menyumbangkan bunga altar dalam ibadah minggu ini. Dan yang terakhir, ibadah Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakan dalam minggu ini. Kita masuk warta jemaat. Selasa 6 September, ibadah PWDK Kristawati jam 18.30 bertempat di ruang Bukit Jaitun lantai min 2, pelayan firman Penatua Fernando Hutapea dengan liturgos Ibu Hartati Hambaling. Dan di hari yang sama pula, ibadah rumah tangga wilayah Harun jam 19.30 bertempat di keluarga Bapak Valentin Jaya Purba dengan pelayan firman Pendeta Paulina Jastri Dangga dan liturgos penginjil Emi Hartati. Rabu 7 September ada rapat pleno majelis dan pengurus kategorial jam 19.30 bertempat di ruang Bukit Jaitun lantai min 2. Kamis 8 September ada ibadah rumah tangga di wilayah Maria jam 19.30 bertempat di keluarga Agus Ruben Lodo, pelayan firman Pendeta Inenga Suama dan liturgos Diaken Goliat Weni. Dan di hari yang sama pula ibadah gabungan wilayah Petrus bertempat di gedung gereja lantai min 2, pelayan firman Pendeta Paulina Jastri Dangga dan liturgos Ibu Dina Manu. Untuk warta jemaat, yang pertama, bulan doa Alkitab tahun 2022. Bulan doa Alkitab dilaksanakan pada hari Minggu 11 September 2022 dengan tema Beritakanlah firman, siap sedialah, baik tidak baik, waktunya, yang terambil dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2a. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk memberi persembahan khusus dalam mendukung penerjemahan Alkitab dalam bahasa Nias, Sumatera Utara oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Persembahan yang terkumpul akan disetor ke Departemen Persekutuan dan Pembinaan GKPB untuk diteruskan ke LAI.
Selanjutnya pembelian laptop untuk multimedia. Majelis Jemaat berencana untuk membeli laptop untuk menunjang ibadah jemaat yang berbasis teknologi, dalam hal ini multimedia dan live streaming bagi warga jemaat yang rindu untuk membantu dalam pengadaan laptop. Ini dapat menghubungi kantor sekretariat gereja. Untuk laporan keuangan dan iuran sukaduka dan iuran wajib, Bapak Ibu bisa melihat di warta jemaat yang sudah dikirim oleh sekretariat gereja lewat WA Group. Demikian warta jemaat minggu pagi ini. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Dan seusai doa syafaat seperti yang saya katakan tadi, saya berharap ibu-ibu dari GKI Palangkaraya dan ibu-ibu di Aksawati Bukit Doa akan menyanyi di sini satu lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara, ya, supaya persaudaraannya itu betul-betul kita rasakan. Mari kita berdoa. Sukacita sorgawi melawat kami, sehingga hati kami dipenuhi dengan kegembiraan. Kami dikunjungi oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, dan juga pengurus-pengurus dari persekutuan perempuan atau persekutuan wanita dari GKI Palangkaraya. Selama mereka ada di Bali, kiranya Tuhan memberkati dan mengasihi, dapat menikmati keindahan alam di Pulau Bali ini. Dan ketika pulang nanti membawa berkat-berkat, berita sukacita bagi semua keluarga dan warga jemaat. Demikian juga anak-anak teruna-teruni dari Eklesia Tuban dengan para pembimbingnya yang sudah menaikkan puji-pujian yang begitu merdu bagi Tuhan. Di masa muda mereka sudah mengenal akan Engkau dan memuji-muji Engkau. Berkatilah anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka memiliki masa depan yang cerah di bawah asuhan, didikan dan bimbingan para orang tua mereka. Kami turut berbahagia dan bersukacita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, dan juga yang merayakan ulang tahun perkawinan di hari Kamis. Dalam ibadah pertama semuanya nama mereka sudah hamba sebut dan hamba doakan. Kami mohon kiranya Tuhan memenuhi sukacita di hati mereka semua. Seluruh kegiatan kami dalam seminggu ini sudah dicatat dan diberitakan dalam warta liturgi. Kiranya itu mendapatkan perhatian dari seluruh warga jemaat. Karena begitulah kami merespon cinta kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dengan berbagai pelayanan yang kami lakukan. Kami mengucap syukur untuk ibadah KKR tadi malam yang diselenggarakan oleh kaum bapak atau PBKW EKPB Bukit Doa. Bila kiranya firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu Pendeta Gusti Bagus Heri dan puji-pujian yang telah dinaikkan menjadi persembahan yang harum naik ke hadirat Bapa. Pimpin dan sertailah kami pada sepanjang minggu ini di dalam kami melakukan tugas dan pelayanan kami. Berkati seluruh gereja-gereja Tuhan dan pelayanannya di bumi ini, di Kalimantan dan juga di Pulau Bali. Berkati pemerintah kami Indonesia, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, dengan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Hati yang tulus mengabdi kepada Tuhan, kepada bangsa dan negara, Tuhan sertai dan berkati, sehingga beliau dapat menuntaskan seluruh program yang sudah dibuatnya, yang semuanya itu akan membawa kedamaian
dan kesejahteraan bagi kami di Indonesia. Untuk sidang dari pimpinan negara-negara yang tergabung dengan G20 yang akan diadakan baik di Bali maupun di Jakarta atau di tempat-tempat lain, kami mohon kiranya Tuhan memberkati pemerintah yang menjadi tuan rumah dan mereka yang terlibat di dalamnya, semuanya dibantu, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, tatalah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya undang ibu-ibu untuk maju ke depan untuk kita bersama-sama menaikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara, dan seluruh pengurus PWDK Jemaat Bukit Doa juga ke depan. Nanti jemaat juga ikut nyanyi ya sambil tepuk tangan. Baik, saya komando dari sini saja. Dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Sekarang dan selamanya. Saling melayani. Saling melayani. Dalam Yesus saling melayani. Dalam Yesus saling melayani. Sekarang dan selamanya. Saling melayani. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah bersedia menaikkan pujian 2 kali, dan sekarang silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik, namun sebelumnya kita akan mendengarkan ayat pembimbing terambil dalam Malayaki pasal 3 ayat 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenderahan
supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tangkap-tangkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk kita menyambut persembahan kita akan menyanyi Mada Bakti 228, Bawalah Persembahanmu. Bawalah senandung
Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Bapa, karena Engkau selalu senantiasa menjaga dan melindungi kami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan, baik kolekte, ucapan syukur, pembangunan, dan lain-lain Bapa. Tuhan, Engkau berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini kami pakai untuk pelayanan di gereja-Mu ini Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Tuhan, Engkau berkati usaha, pekerjaan, dan kesehatan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian NKB 116, bait 1, 2, dan 5. Siapa yang berpegang? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, tetaplah berpegang pada sabdanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, kini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.